Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggita Cahyani dengan NIM 210304268. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Pak Iqbal Ahmad, yaitu mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan 9 sampai 15. Materi yang pertama yaitu pertemuan 9 adalah keterampilan presentasi bisnis, yaitu isinya perencanaan presentasi. Tujuannya, tentukan tujuan presentasi Anda dengan jelas. Lalu audiens, kenali audiens Anda untuk menyesuaikan pesan dan gaya presentasi. Lalu pendekatan, pilih metode pendekatan yang sesuai dengan audiens dan tujuan. Yang kedua, struktur presentasi. Pendahuluan, tarik perhatian dengan pengantar yang kuat. Isinya, susun isi presentasi dengan alur logis dan jelas. Kesimpulannya, sampaikan pesan inti kembali dan berikan kesimpulan yang kuat. Yang ketiga, komunikasi efektif. Bahasa tubuh, pahami dan kontrol bahasa tubuh untuk memperkuat pesan. Suara, atur volume dan nada suara agar sesuai dan jelas. Keterampilan visual. Slide presentasi, gunakan slide dengan informasi yang relevan dan gambar yang mendukung. Grafik dan grafis, sertakan grafik untuk memvisualisasikan data dengan lebih baik. Lalu pengelolaan waktu, atur waktu presentasi dengan baik dan sisihkan waktu untuk tanya jawab. Yang keenam, interaksi dengan audiens. Tanya jawab, sediakan waktu untuk menjawab pertanyaan dan tanggapan. Yang ketujuh, kemampuan menanggapi tantangan. Pertanyaan sulit, contohnya, siapkan jawaban untuk pertanyaan kritis atau kritik. Yang ke-8, evaluasi dan pembelajaran. Evaluasi diri, tinjau rekaman presentasi Anda dan perbaiki kelemahan. Umpan balik, terima umpan balik dari rekan atau audiens untuk pengembangan lebih lanjut. Materi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik presentasi bisnis Anda. Materi selanjutnya adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah definisi komunikasi interpersonal, pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Melibatkan pertukaran informasi, ide, perasaan, atau emosi. Faktor-faktor kunci dalam komunikasi interpersonal yaitu keterbukaan. Penting untuk terbuka terhadap ide dan perasaan. Empati, memahami dan merespon perasaan orang lain. Aktif mendengarkan, fokus penuh pada pembicaraan tanpa gangguan. Hambatan komunikasi. Lalu kurangnya keterbukaan atau kejujuran, kurangnya empati atau pemahaman, gangguan fisik atau emosional, gaya komunikasi. Verbal, kata-kata dan bahasa. Non-verbal, bahasa tubuh. Ekspresi wajah dan kontak mata. Komunikasi dalam kelompok. Definisi komunikasi kelompok, proses pertukaran pesan di antara anggota kelompok. Proses pertukaran pesan di antara anggota kelompok melibatkan kolaborasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Dinamika kelompok, peran-peran individu dalam kelompok. Normanya, aturan atau harapan perilaku dalam kelompok. Selanjutnya, refleksi diri, tinjau interaksi untuk perbaikan, pengembangan keterampilan, pelatihan komunikasi, ikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pendekatan proaktif, cari peluang untuk berlatih komunikasi interpersonal dan kelompok. Materi ini memberikan dasar yang kokoh untuk memahami dan meningkatkan komunikasi interpersonal dalam kelompok. Materi selanjutnya tentang negosiasi bisnis. Negosiasi menjadi salah satu hal yang sering ditemui dalam sebuah bisnis. Kegiatan ini
biasanya dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan terbaik dalam transaksi antara pengusaha dan supplier, pengusaha dan pelanggan, pengusaha dan investor, dan sebagainya. Negosiasi bukan hanya masalah harga, tapi juga dapat dilakukan dalam membuat kontrak kerja sama, ekspansi bisnis, investasi bisnis, bahkan saat penyelesaian suatu sengketa. Negosiasi juga biasa dilakukan karena ada satu pihak yang merasa kurang puas atau kurang sesuai terhadap suatu hal, sehingga perlu dibuat kesepakatan ulang melalui sebuah metode negosiasi. Nah, pada artikel kali ini kami akan bahas mengenai negosiasi bisnis, tujuan, dan poin-poin penting lainnya. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah upaya tawar-menawar yang dirasa perlu dilakukan sebelum terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan negosiasi. Karena belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka salah satu pihak tersebut merasa perlu menawar kembali hal yang sedang dibahas. Selain dilakukan antara dua pihak, tak jarang juga negosiasi melibatkan pihak ketiga yang biasa disebut negosiator atau orang yang memiliki skill negosiasi serta etika komunikasi yang baik. Proses ini bersifat formal dan terikat oleh waktu dan tempat yang terbatas. Tujuan utama negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lainnya seperti menyelesaikan sengketa atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis, seperti perbedaan pendapat dan pertikaian karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Materi selanjutnya adalah etika dalam komunikasi bisnis. Komunikasi adalah salah satu bagian vital dari bisnis. Kunci untuk menjaga hubungan baik, menyelesaikan masalah, dan meningkatkan kesuksesan bisa dicapai melalui komunikasi. Namun, miskomunikasi kerap kali terjadi sehingga berdampak negatif kepada bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan etika komunikasi bisnis dengan baik. Prinsip tersebut akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih efektif dan profesional kepada rekan kerja, pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Konsep dasar etika bisnis. Etika komunikasi bisnis adalah prinsip yang menjadi panduan setiap individu dalam lingkup bisnis untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Etika ini memastikan bahwa setiap bentuk komunikasi yang dilakukan memiliki dampak yang positif pada semua pemangku kepentingan, karyawan, masyarakat, dan semua pihak terkait secara keseluruhan. Integritas perusahaan dapat dilihat melalui cara mereka berkomunikasi. Oleh karena itu, etika komunikasi memegang peranan yang sangat vital dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan. Tidak hanya itu, etika ini juga menciptakan lingkungan kerja yang positif karena didasarkan pada rasa percaya dan hormat. Etika komunikasi bisnis juga berkaitan erat dengan citra perusahaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang etis, perusahaan dapat menghindari risiko merusak reputasi mereka. Ini akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan mendukung kelangsungan bisnis dengan baik. Selanjutnya, dengan mengikuti prinsip ini, penting juga untuk mengakui kesalahan dan selalu memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuat. Ini akan membuat Anda menjadi seorang profesional yang dapat dipercaya. Lalu, tips komunikasi dengan pelanggan secara tepat dan efektif. Dampak positif etika komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang etis memegang peran penting dalam kesuksesan perusahaan dan menghasilkan dampak positif lainnya secara signifikan. Di antaranya, membangun kepercayaan dengan pelanggan dan karyawan. Perusahaan yang berkomunikasi secara jujur dan transparan akan menumbuhkan kepercayaan para pelanggan dan karyawannya. Sebagai contoh, pelanggan seringkali merasa kecewa karena produk yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di iklan. Lalu, kesimpulannya adalah di dunia yang saling terhubung dan sangat kompetitif saat ini, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, pelanggan, dan karyawan adalah hal yang terpenting. Menjunjung tinggi etika komunikasi bisnis akan membina hubungan yang langgeng, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menjamin kesuksesan jangka panjang.
Terkait pertumbuhan dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang, Anda memerlukan layanan yang efektif dan terintegrasi. Materi selanjutnya adalah teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi telekomunikasi, biasa juga disebut telekomunikasi, adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi atau menerima informasi atau dari pihak lain yang letaknya berjauhan. Teknologi ini membuat jarak seperti tidak ada, ratusan atau bahkan ribuan kilometer bukanlah menjadi hambatan untuk berkomunikasi secara online. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyal bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi, informasi yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Contohnya adalah gambar, kamera, video yang telah diubah menjadi bentuk digital. Bentuk digital tersebut mewakili elemen gambar pixel. Elemen gambar tersebut dapat dimanipulasi oleh komputer sehingga kita dapat menciptakan efek tertentu pada gambar serta dapat juga memperbaiki kualitas gambar yang dianggap kurang baik. Bentuk manipulasinya bisa berupa penambahan intensitas cahaya pada gambar, sehingga gambar yang ada menjadi lebih terang atau gelap, meningkatkan ketajaman gambar yang kurang fokus, serta memperbaiki warna pada bagian tertentu dari gambar.